Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Lupi Aresta. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang list pada HTML. Nah, jadi list pada HTML ini ada 3, yaitu OL atau ordered list, UL yaitu unordered list, dan ada DL atau definition list. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, OL. Nah, jadi ordered list ini yaitu list terurut. Jadi listnya itu terurut ya. Dan contohnya seperti 1 sampai 10, A sampai Z dan sebagainya. Nah, list terurut ini ada beberapa tipe, yaitu menggunakan angka, menggunakan huruf besar atau kapital, menggunakan huruf kecil, menggunakan huruf Romawi, dan menggunakan Romawi kecil. Nah, sintaks pada OL ini sangat mudah. Kalian cukup menuliskan tag OL sebagai pembungkus dari item-itemnya. Lalu di dalamnya kita tulis tag-tag LI sebagai list itemnya. Hanya segitunya, kita di dalamnya bebas mau isi apa di listnya. Langsung saja kita ke kodenya. Nah, kalian harus membuat dulu ya folder pertemuan keempat pertemuan kelima kalau salah, mengenai list. Nah, di dalamnya sudah saya buat file index HTML dan di dalamnya ada sintaks-sintaks untuk mendukung pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita ke pertama, yaitu OL. Caranya kalian tinggal klik OL lalu enter. Nah, di dalamnya kalian bisa menambahkan list-list bebas mau berapa list. Nah, di dalamnya kita membuat sebuah teks saja. Contohnya teks. Nah, ini teks terurut ya. Jadi di dalamnya list ini harus terurut. Contohnya seperti ini. Ketiga, cara menyeduh kopi. Nah, ini sebagai contohnya saja. Nah, urutannya itu harus terurut. Pertama kita buka terusnya. Kedua, tuangkan serbuk ke dalam gelas. Lalu isi dengan air panas, lalu aduk hingga merata dan secangkir kopi siap dihidangkan. Nah, kalian bisa lihat di contoh seperti ini list-listnya sangat terurut ya. Jika kita mengubah ke atasnya, misalnya ini tidak terurut, beda cerita lagi ya guys. Jadi OL ini list terurut. Kita coba lihat hasil dari OL. Klik kanan, open with live server, tunggu sampai jalan ke browsernya. Oke guys, nah ini sudah terbuka ya di dalam browser. Nah, jadi ini hasil dari OL atau order list, dimana listnya ini terurutnya dari 1 sampai 5. Nah, ngomong-ngomong ini tipe data default dari OL ini yaitu menggunakan angka. Nah, default ini menggunakan angka, kita belum menuliskan tipe-tipenya. Mari kita coba mengubah tipe-tipenya. Caranya, sebelum tutup dari sini kalian tulis atribut tipe pada OL. Di dalamnya kita masukkan tipe apa yang kita mau pada OL ini. Contoh kita menggunakan A besar. Lalu kita lihat, nah sudah terubah ya.
menggunakan list huruf besar atau kapital. Coba yang lain seperti menggunakan Romawi. Lalu kita lihat. Nah, ini hasilnya dari menggunakan tipe Romawi. Lalu kita lanjut ke list berikutnya, yaitu UL. UL atau list tidak terurut, tipenya itu ada 4, diantaranya ada list, circle, square, dan node. Dan hampir sama sintaknya seperti OL, dimana kita ini cukup menuliskan tag OL untuk sebagai pembungkusnya, lalu di dalamnya ada list. Pasti saja kita ke code editor, lalu kita akan menuliskan di sini UL, di dalamnya ada list. Nah, UL ini yaitu list tidak terurut, dimana kalau listnya tertukar, itemnya tertukar, itu tidak mempengaruhi dari artinya. Contohnya seperti ini. H3 beberapa bahasa pemrograman. Ya. Listnya yaitu contohnya itu ada PHP, ya, JavaScript, Python, C++, C, dan lain sebagainya. Ya, artinya OL ini tidak terurut. Ini gini, jika ada list yang tertukar, maka pernyataan-pernyataan ini tidak mempengaruhi ya, mau Pythonnya di atas mau di bawah, itu sama aja, karena beberapa UL ini list yang tidak terurut. So, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya dari UL, dimana listnya ini tidak terurut, tidak menggunakan seperti ini ya, terurut. Nah, default dari UL ini menggunakan tipe dash ya, dimana bulat hitam. Kita coba ubah tipenya dengan cara seperti yang tadi, menggunakan atribut tipe. Kalau masukkan yang pertama itu ada dash, which ini sama ya, ini defaultnya dash. Lalu ada circle. Kalau circle bulat tapi cuman kelihatan bordernya saja hitam. Lalu ada square. Square ini kotak dan ada nol. Nah, kalau nol ini tidak ada ya, tidak menggunakan simbol. Kita ubah lagi ke list. Lanjut kita ke list DL atau definition list. Kita kembali ke slide. Nah, DL atau definition list, jadi di mana di dalamnya itu ada sebuah list yang saling berpasangan ya, antara terminologi dan definisi dari terminologinya. Sintaknya agak beda, jadi kenapa ini? Nah, sintaknya berbeda dengan yang lain, di mana listnya ini saling berpasangan. Contohnya seperti ini ya. Ada di dalam DL-nya sebagai pembungkus dari listnya, ada DT sebagai terminologinya, dan ada DD sebagai definisi dari terminologinya. Contohnya seperti ini, gitar itu menggunakan DT ya, dan DD ini sebagai penjelasannya dari terminologinya dari gitar ini. Contohnya gitar adalah alat musik yang ditetik, gitu. Suling adalah alat musik yang ditiup. Data ini definition terminologi. Nah, lanjut saja kita ke kodenya. Kita tulis di sini DL-nya sebagai pembungkus dari item-item, lalu ada DT sebagai terminologinya. Contohnya gitar ya, gitar. Lalu ada DD
sebagai penjelasan dari terminologinya. Jadi contohnya seperti gitar adalah alat musik yang dipetik. Nah, seperti ini ya. Jadi ada DT sebagai terminologinya dan ada DD sebagai penjelasan dari terminologinya. Lalu ada contoh kedua, DT lagi, suling, dan ada DD lagi. Suling adalah alat musik yang dimainkannya secara ditiup. Terus kita lihat hasilnya di browser. Nah, gini ya kurang lebih hasilnya. Ada gitar sebagai DT, gitar adalah alat musik yang dipetik sebagai DD. Nah, cukup mudah ya penjelasan kali ini. Nah, jadi sekian dari penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.